Terima kasih untuk Bapak Lurah Kalibata, Bapak Herman Sarjana Sosial. Meningkat ke acara inti tausiah agama yang akan disampaikan oleh Al-Habib Ahmad bin Nopel bin Salim bin Jindan. Kepada beliau kami persilakan. Shollu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah, para habaib, para kiai, para alim ulama, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim. Alhamdulillah, malam hari ini kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah Ta'ala untuk memperingati maulid baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita datang ke tempat ini, ke Musalla As-Salihin. Kita ingin mengenang, kita ingin mengingat sosok yang istimewa ini, yang dilahirkan di dalam momen kelahiran beliau, ya, yang dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Kita ingin mengingat beliau. Siapa sih sebenarnya beliau ini? Apa yang istimewa dari beliau? Beliau adalah sosok yang bapak-bapak, ibu-ibu istimewa. Kita harus mempelajari tentangnya. Kita harus mengkaji tentang sosoknya. Demi Allah, pada dirinya itu segala kesempurnaan. Hal yang istimewa semuanya dituangkan oleh Allah Ta'ala pada dirinya. Habib Ali Habsyi itu bilang, qad khalaqahu Allahu ala ahsani surah. Fiha jami'ul mahasini mahsurah wa 'alaiha maqsurah. Allah ciptakan Nabi Muhammad itu dalam bentuk yang sempurna, baik fisik maupun perangai. Bentuk yang sempurna. Qad khalaqahu Allahu ala ahsani surah. Fiha jami'ul mahasini mahsurah. Pada dirinya segala kemuliaan, segala keindahan terkumpul pada dirinya, dan hanya itu yang ada pada dirinya, hanya keindahan dan kemuliaan yang ada pada dirinya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya kalau ngajar itu, saya selalu bilang ketika ngajar sejarah Nabi SAW, saya bilang, kalau kita mengkaji tentang Rasulullah sesekali, jangan kita cari tentang kesempurnaannya, tapi coba telusuri, cari, mohon maaf, ini bahasa saya, cari cacatnya, cari kekurangannya. Usaha untuk cari itu. Kenapa saya bilang gitu? Artinya ini tantangan. Sebab saya yakin, orang yang munsif, orang yang objektif, orang yang jujur, orang yang punya akal sehat, hati bersih, ketika mengkaji tentang sosok Nabi Muhammad SAW, dia nggak bakal pernah bisa mampu mendapatkan cacat pada diri Nabi Muhammad SAW. Maka itu saya bilang cari cacatnya. Kalau kesempurnaan dari ujung rambut sampai ujung kaki, yang ada kesempurnaan dan keistimewaan, yang ada keindahan dan kemuliaan, nggak perlu dicari barang itu. Udah nampak bagaikan matahari yang bersinar. Tapi cari cacatnya, demi Allah nggak bakal kita dapati. Semakin kita menyelami sosoknya, semakin kita kagum melihat mutiara-mutiara yang terpendam di dalamnya. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu indah. Ucapannya begitu agung. Begitu indah. Perilakunya pun banyak ilmu yang bisa kita petik darinya. Perilakunya, tindak tanduknya. Itu di dalam Sahih Bukhari. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ada satu riwayat hadis di dalam Kitabul Janaiz di dalam Sahih Bukhari. Itu diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik bahwasanya Nabi SAW suatu hari itu berjalan kaki datang bersama beberapa sahabatnya ke rumah Anas bin Malik, ke rumahnya Abu Talha. Abu Talha ini bapak sambungnya Anas bin Malik. Ya, Abu Talha itu menikah dengan ibunya Anas bin Malik yang udah janda. Nah, datang Rasulullah.
Itu waktu ketika masuk ke dalam rumah itu, dapetin anaknya Abu Talhah, jadi saudara tirinya Anas. Sedang menangis, Nabi tanya, kenapa ini bocah nangis? Ya Rasulullah, dia punya burung yang kecil itu, bocah mainan ayam, mainan burung, burung dia itu burung pipitnya mati, dia menangis. Terus Nabi menghampirinya dan mengatakan, ya Abu Umair, maaf ala nughair, wahai Abu Umair, apa yang terjadi dengan burung pipitmu? Nabi ingin menghiburnya. Terus Nabi masuk ke dalam rumah, ya disambut oleh orang-orang, itu terus begitu masuk Nabi bilang, ya Abu Talhah, aina turid an usalli min baitika. Di mana kamu mau saya sholat dari rumahmu ini? Maka Abu Talha sudah mempersiapkan tempat di salah satu pojok dari rumahnya itu, disiram sedikit air, dipercikin air, kalau bahasa kita dipel sedikit, begitu. Kemudian mereka gelar tikar, Nabi sholat di situ dan orang-orang sholat berjamaah di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lepas sholat, Nabi duduk berbincang-bincang dengan mereka, disodorkan beberapa makanan ringan. Terus tetangga-tetangga mulai datang, terus Nabi berbincang-bincang dengan mereka, bertanya tentang keadaan ini dan itu. Bertanya tentang bagaimana keadaan si fulan. Dijawab sama satu orang, ya Rasulullah, kamu bertanya tentang fulan, fulan itu munafik. Dijawab, maka Nabi mengatakan, jangan kamu bilang begitu. Jangan kamu menjudge orang lain. Dia menyatakan kalimat syahadah. Ini orang bilang, mohon maaf ya Rasulullah. Yang kami lihat dia kalau nongkrong cuma sama orang-orang munafik. Begitu, kiblatnya ke sana, ini yang kami lihat. Nabi bilang, jangan kamu menjudge orang lain selama dia telah menyatakan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, urusan hatinya urusan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di situ. Dari ucapan ya Abu Umair ma fa'alan nughair, dari kisah semacam itu begitu banyak pelajaran. Kita dengar biasa aja kan, artinya kisah seorang Nabi Muhammad yang begitu sederhana, yang begitu mudah, ringan, datang ke rumah sahabatnya bermuamalah dengan akhlak yang mulia itu. Tetapi bapak-bapak ibu-ibu tahu, Al-Imam, ada seorang ulama yang dikenal dengan Al-Imam Ibnul Qas. Al-Imam Ibnul Qas. Beliau itu mengkaji hadis ini dan beliau mengeluarkan dari hadis ini lebih dari 80 hukum dalam agama. Bukan satu hukum, bukan dua hukum. Bukan hukum yang ringan, hukum yang berat. 80 hukum agama diambil oleh beliau dari kisah tersebut. Masya Allah. Dan banyak yang dipetik dari sini. Maka itu segala gerak-geriknya Nabi Muhammad SAW itu adalah sumber inspirasi bagi umat manusia. Bayangin, dari kisah yang sederhana itu, ulama mengambil lebih dari 80 hukum. Al-Imam Ibn Al-Qas beristimbat dari kisah itu 80 hukum. Al-Imam Ibn Hajar ketika membawakan apa yang dituangkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qas, beliau genapkan dari 80 menjadi 100 hukum atau lebih. Terus datang beberapa lagi orang-orang ulama setelahnya itu menambahkan lagi beberapa hukum yang mereka petik yang tidak dipetik oleh Imam Ibn Al-Qas atau Imam Ibn Hajar. Intinya apa tahu? Dari satu hadis itu ulama itu bisa menyelami, mendapatkan hukum-hukum dari Nabi besar Muhammad SAW. Padahal perkaranya sederhana. Tapi itulah mukjizat Nabi besar Muhammad SAW. Makanya itu disebutkan Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu mukjizat kepada Rasul SAW yang disebut dengan jawami'ul kalim. Ucapan ringan, ringkas, tapi mencakup segala hal. Itulah Nabi besar Muhammad SAW yang disebut oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allah Ta'ala bilang, Nabi tidak berucap dari hawa nafsunya. Semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakan ya Muhammad, apabila lautan diubah menjadi tinta, dalam ayat yang lain pepohonan diubah menjadi pena demi untuk menafsirkan firman Allah, maka lautan dan samudra habis, pena semuanya habis, sedangkan firman Allah tidak akan pernah selesai untuk ditafsirkan saking luasnya. Itulah Nabi besar Muhammad SAW, Al-Quran yang hidup di muka bumi. Kata Sayyidatuna Aisyah, kana khuluquhul Quran, akhlaknya Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Beliau adalah Al-Quran yang hidup di muka bumi. Beliau adalah terjemahan hidup dari Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu sosoknya begitu istimewa. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini kita nih di malam hari ini kita berkumpul, kita ingin mengenang beliau, mencari tahu tentang beliau.
Saya katakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kita kalau mau cari tahu tentang Nabi Muhammad hanya untuk dengan dengar ceramah setengah jam 40 menit nggak selesai, nggak cukup. Kita juga pengen kenal Nabi Muhammad hanya dengan membaca rawi, kitab Maulid Simtud Durar atau Barzanji atau Daiba, nggak cukup, nggak cukup. Ini sosok yang istimewa bapak-bapak, ibu-ibu. Sosok Nabi Muhammad SAW. Peringatan Maulid hanya sekedar tahu apa? Merangsang kita untuk makin penasaran. Pembacaan Maulid nih, rawi yang kita baca cuma merangsang kita, poin-poin disebut supaya kita penasaran, cari tahu. Nah, lepas dari ini bapak-bapak, ibu-ibu bangun dari peringatan Maulid yang kita hadiri ini, kita semangat untuk belajar, mencari tahu tentang Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, guru-guru di tengah-tengah kita, para ulama, para habaib, para kiai di tengah-tengah kita, datang kepada mereka, sampaikan kepada mereka, Habib, kiai, kasih tahu saya tentang Rasulullah, ajarkan saya tentang Nabi Muhammad SAW, perkenalkan saya tentang Nabi besar Muhammad SAW. Saya ingin tahu lebih detail tentang beliau. Sebab tuh Ali bin Abi Thalib bilang tentang sosok Nabi Muhammad SAW, man ra'ahu badihatan habah, wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Orang kalau melihat Nabi sekilas di permukaan, pasti akan segan melihat kewibawaan Nabi Muhammad yang amat sangat dahsyat itu. Tapi kalau udah kenal lebih dalam, pasti bakal jatuh cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Bagaimana enggak jatuh cinta? Sosok yang murah senyum. Karena sallallahu alaihi wasallam aktsarun nas tabassuman fi wujuhi ashabih, katanya. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu adalah orang yang paling banyak tersenyum di wajah para sahabatnya. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Kita di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita duduk di sini nih, ada orang di tengah-tengah kita merengut aja, enak gak dilihat? Kagak enak. Sumpah kita yang tadinya, apalagi mood kita lagi enak, ngelihat dia jadi sumpah kita, jadi bad mood. Ya, tapi kan ketika kita ngelihat di sini ada orang senyum, akhlak, ramah, kita yang stres ngelihat dia hilang stresnya kita. Gimana orang nggak jatuh cinta dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu lembut, yang begitu mulia akhlaknya, yang begitu rendah hatinya sallallahu alaihi wasallam, itu enggak pernah menganggap dirinya di atas orang lain, padahal beliau adalah manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab ketika pengen pergi haji pada tahun ke-8 Hijriah, minta izin. Ini Umar bin Khattab, dari umur jauh lebih muda dari Rasulullah, dari kedudukan ada Nabi Muhammad ada Umar bin Khattab, beda jauh. Tapi ketika ingin pergi haji, Umar bin Khattab minta izin, ya Rasulullah, saya minta izin mau berangkat haji. Apa yang Nabi Muhammad bilang kepada Umar? La tansa min du'aika ya ukhay. Allahumma shalli alaihi. Nabi bilang kepada Umar, ya Umar, kamu mau berangkat haji, saya mohon jangan lupa doa-doamu untukku, wahai saudara kecilku, kata Nabi Muhammad. Wahai adikku, ibaratnya ukhay itu adikku. Dibilang begitu sama Nabi Muhammad. Orang kalau begitu sama Nabi Muhammad gimana enggak jatuh cinta coba? Allahumma shalli alaihi. Sekeras Umar pun bakal bakal lumer, bakal luluh dengan seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ini beliau menghadapi orang-orang Arab Badui yang enggak berpendidikan, yang enggak beretika. Beliau hadapi dengan senyuman. Allahumma shalli alaihi. Itu pernah sekali Nabi lagi bagi-bagi harta. Bagi-bagi harta. Dan Nabi itu terkenal kedermawanannya yang luar biasa. Sayyidina Abdullah bin Abbas melukiskan tentang kedermawanan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kana sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan. Hina yanzilu alaihi Jibril. Fayudarisuhu al-Quran. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khairi minar rihil mursalah. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, Nabi itu orang yang paling dermawan. Beliau bagi-bagi. Itu apalagi kalau udah datang bulan suci Ramadan, beliau itu lebih dermawan lagi. Sampai katanya tuh Nabi itu lebih dermawan di dalam kebaikan daripada angin yang menghembus. Tahu angin menghembus? Angin kalau udah menghembus itu semua kena hembusan angin. Semua kena terpaan angin tanpa pandang bulu. Semuanya kebahagiaan. Nabi juga kalau udah memberi, yu'ti ata man la yakhshal faqr. Memberikan pemberian orang yang enggak takut miskin. Sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai satu kali ketika lagi memberi dan memberi, tiba-tiba ada orang Arab Badui datang. Nabi pakai sorban yang melilit lehernya. Kebetulan sorban yang dipakai sama Nabi Muhammad itu yang melilit lehernya itu kasar. Kalau kita pakai kan halus, enak. Ini kasar. Tiba-tiba ada seorang Arab Badui itu narik sorban Nabi Muhammad dari belakang. Ini posisi sorbannya kayak begini, bapak-bapak, ibu-ibu.
ditarik sama si Arab Badui itu, bagaimana coba? Bukan sekedar kecekek lehernya Nabi Muhammad, ini sampai ini ketarik sampai lepas, ini merah lehernya Nabi Muhammad, leher beliau yang putih bagaikan perak yang berkilau itu menjadi apa namanya merah. Kita bisa bayangin deh, apa namanya seperti digaruk ini leher. Sorban yang kasar itu ditarik, yang tadinya melilit sampai lepas, ditarik. Ini merah. Sahabat melihat situasi macam begitu, mereka semuanya marah. Terus nih orang, si Arab Badu ini dengan kasarnya lagi, udah nganggap dirinya paling benar. Begitu, ya Muhammad, atini min malil ladzi indak. Wahai Muhammad, kasih saya harta. Saya nggak minta hartamu, saya minta hartanya Allah yang di tangan kamu itu. Begituin Nabi Muhammad. Wah, ini kan kurang ajar banget. Kita kalau di posisi itu bagaimana? Padahal Nabi yang memberi, dia meminta. Mestinya kan yang minta lebih lembut. Iya kan? Ini kasar banget. Padahal dia yang butuh, dia yang minta. Dia berlaku kasar demikian kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita di posisi itu kita ngamuk. Jangankan kita sahabat-sahabat Nabi aja ngamuk semuanya, marah. Tapi begitu Nabi diperlakukan semacam itu, ini udah merah. Ibarat ini terluka leher beliau, membekas di leher beliau. Terus ini orang minta harta. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah saat itu? Nabi menoleh kepadanya, ini udah luka leher beliau. Beliau hanya tertawa sampai terlihat tuh gigi gerahamnya. Enggak marah sama sekali. Sampai Nabi Muhammad bilang kepada sahabatnya, berikan dia dari harta. Sampai ini orang yang tadinya marah-marah pulang, dia tertawa bahagia atas pemberian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim barik alaih. Inilah sosok Nabi Muhammad yang enggak menyimpan dendam di dalam hatinya, yang enggak menyimpan kebencian di dalam hatinya. Sosok yang ikhlas, sosok yang tulus, sosok yang memberi, sosok yang sayang kepada umatnya, sosok yang peduli, yang penuh perhatian, bahkan kepada orang-orang yang menyakitinya, bahkan kepada orang-orang yang membencinya. Yang ada pada diri beliau, sekalipun ini orang benci kepada dirinya, beliau nggak benci. Sebab kalau beliau benci kepada orang itu, apa bedanya beliau sama dia? Ini orang cacat, ini orang kurang, ini orang jelek. Kalau Nabi seperti itu, ya Nabi sama dong. Tapi enggak. Nabi di atas mereka. Nabi mengalah. Ya bukan hal yang gampang bapak-bapak, ibu-ibu meredam amarah, meredam. Nabi juga manusia. Nabi juga manusia. Dan beliau merasakan sakit itu. Tetapi beliau abaikan rasa sakit itu demi kasih sayang yang lebih besar di dalam hatinya kepada umatnya. Beliau sakit hati, bukan enggak. Beliau manusia. Banyak momen itu beliau menceritakan saya ini sakit. Tapi beliau sabar. Beliau bersabar demi kebaikan untuk semua. Demi kebaikan untuk semua. Beliau manusia, Tapi itulah sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengalah. Kan kita tahu tuh kisahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala di Fatah Makkah, ketika beliau berhasil memenangkan kemenangan gilang gemilang di atas penduduk Makkah, di atas orang-orang kafir Quraisy yang selama ini menganiaya beliau, membenci beliau, memusuhi beliau. Itu saat itu orang-orang kafir dikalahkan, dikepung oleh pasukan Nabi Muhammad SAW. Nabi bilang kepada mereka, ya ma'asyara Quraisy, madza tadunnuna anni fa'ilun bikum? Wahai orang-orang kafir Quraisy, apa yang kalian kira? Apa menurut kalian yang akan aku lakukan terhadap kalian? Mereka ketakutan sebab selama ini yang mereka lihat dari raja-raja yang berkuasa seperti Kaisar Romawi atau Maharaja Persia atau lain sebagainya di dalam peperangan, kalau raja itu menang, ya pasti dia akan membalas dendam, menghabisi tokoh-tokoh yang dahulu berperan di dalam perang, ya kan, dieksekusi. Nah mereka semuanya orang-orang kafir Quraisy tahu mereka punya dosa besar terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Masing-masing dari mereka tuh punya dosa besar yang mereka lakukan terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mereka ketakutan, ini Muhammad bakal balas dendam. Ini Muhammad bakal mengeksekusi kita seperti layaknya raja-raja yang menang di dalam pertempuran. Nabi bilang kepada mereka, ya ma'syara Quraisy, madza tadunnuna anni fa'ilun bikum? Wahai orang-orang Quraisy, apa kiranya yang akan aku lakukan terhadap kalian? Mereka cuma bisa mengemis di hadapan Nabi Muhammad SAW. Mereka bilang, khairan akhan karim wa ibn akhin karim. Yang kami harapkan adalah kebaikanmu. Wahai saudara kami yang mulia, wahai keponakan kami yang baik. Dipanggilnya keponakan, coba. Gak tanggung-tanggung ngejilatnya. Dulu dipanggil tukang sihir.
Dulu dipanggil ini dan itu, dicaci, dimaki. Sekarang giliran mereka ketakutan dari Nabi Muhammad SAW, Nabi berkuasa. Mereka bilang, wahai keponakan kami, waduh dielus-elus Nabi Muhammad. Itu dia. Tapi ada Nabi mengungkit-ungkit kejahatan mereka. Ada Nabi mengungkit kesalahan mereka. Enggak. Padahal kalau Nabi mau mengungkit bisa aja. Tapi enggak. Nabi bilang kepada mereka, ya ma'syar Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, idhabu fa antum tulaqa. Pergilah kalian, kalian semuanya bebas setelah aku maafkan. Sampai dalam riwayat itu Nabi Muhammad bilang, aku akan mengatakan kepada kalian persis seperti yang dikatakan oleh Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya, kepada kakak-kakaknya itu. Ya, kalian adalah saudara-saudaraku, kata Nabi Muhammad SAW. Kalian adalah bangsaku. Saya dari kalian dan kalian dari saya juga, sama-sama bangsa Quraisy. Dan saya akan katakan kepada kalian seperti yang dahulu dikatakan Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya. Apa itu? La tathriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum. Udah, yang lalu biar berlalu. Enggak usah dipikirin lagi kesalahan-kesalahan yang masa lalu. Saya telah memaafkan segala kesalahan kalian, kata Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Itu jiwa besarnya Rasul SAW. Beliau maafkan, beliau ampuni. Makanya itu sifat Nabi SAW, kana ya'fu wa yasfah. Beliau memaafkan, beliau mengampuni. Begini manusia yang mulia itu sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya cerita begini nih, kita cerita begini. Bukan cuma sekedar dongeng yang kita ceritakan, tapi kita pengen ayo belajar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memang tidak mudah memaafkan. Memang tidak mudah untuk mengampuni kesalahan orang lain, tetapi itulah sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan kita yang belajar darinya, kalau bukan kita yang meneladaninya, coba siapa? Siapa coba? Ya, Allah Ta'ala bilang, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada diri Nabi Muhammad suri tauladan yang terbaik. Suri tauladan yang terbaik. Kita bisa memaafkan kesalahan orang lain. Ya, sebesar apapun. Apa sih yang lebih besar dari kejahatannya orang-orang kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Segala kesalahan orang kepada kita itu kecil dibanding kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oh, kita boleh bilang, nah itu kan Nabi, kita manusia. Nabi juga manusia loh. Nabi juga seperti saya katakan, merasakan kepedihan itu, rasa sakit itu. Itu dalam beberapa momen, ada beberapa orang, Nabi juga sakit hati. Bayangin coba, orang-orang yang dulu merupakan teman sahabat karibnya Rasulullah. Teman-teman dekatnya Nabi Muhammad yang selama ini menjalin cinta, hubungan persaudaraan cinta dengan Rasulullah. Begitu Nabi menyatakan kenabiannya, ternyata dia bukan mendukung tapi menjadi orang yang paling membenci. Gimana nggak hancur hatinya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kita juga lihat, lah ini kan sahabat saya, kok dia yang menikam saya sih? Ini kan sahabat yang selama ini kita sama-sama saling bersaudara, saling mencintai. Kamu nggak setuju dengan seruan saya, nggak apa-apa, tapi jangan menikam. Tapi ternyata itu yang dilakukan oleh orang-orang ini. Ada tuh satu sepupu Nabi, sepupu, namanya Abu Sufyan ibn al-Harith bin Abdul Muttalib. Sepupu Nabi, Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ini sepupunya Nabi. Dari kecil tuh main sama Nabi. Artinya dekat banget, sahabat karibnya Nabi SAW. Begitu Nabi menyatakan kenabiannya, dia yang mencaci maki Nabi Muhammad. Sampai Nabi bingung, ada apa? Apa salah saya? Apa kesalahan saya apa? Hingga kita kan teman baik, kok tahu-tahu begitu saya menyatakan kenabian, dia yang mencaci saya, memaki saya dengan syair-syairnya itu, mulutnya begitu tajam dan syair-syairnya itu pedas, betul-betul menyakitkan hati Nabi Muhammad SAW. Dan saya cerita ini supaya kita tahu Nabi juga manusia. Nabi merasakan pedihnya itu. Sampai setelah berlalu beberapa tahun itu, Nabi hijrah ke Madinah, Abu Sufyan datang bertobat. Abu Sufyan bin Harith bin Abdul Muttalib ini bertobat dan masuk ke dalam agama Islam. Kalau masuk ke dalam agama Islam, ya mau nggak mau Nabi mesti nerima keislamannya. Tapi sakit hati itu nggak hilang dari Rasulullah. Sampai itu paman beliau Abbas, paman keduanya ini menjadi penengah, ya Rasulullah ridhokan dia. Nabi bilang, kalau keimanan saya harus terima. Tapi kalau kamu bertanya, saya maafkan dia, sakit hati saya hilang, itu saya belum bisa move on kalau bahasa kita itu. Nabi bilang sama Abbas, dia yang dulu caci maki saya, dia yang dulu menikam saya dari belakang, dia yang dulu begini dan begitu. Abbas bilang, ya Rasulullah maafkan, dia udah bertobat, dia udah masuk Islam, dia udah beriman kepada Allah Ta'ala. Nabi bilang, kalau iman saya terima,
Tapi kalau kamu minta saya untuk pelong lagi sama dia, saya masih berat, katanya Nabi SAW. Sebab sakit hati yang saya dapati dari perlakuannya itu begitu membekas di dalam hati saya, kata Rasulullah. Artinya apa? Nabi pun manusia merasakan kepedihan itu. Sampai akhirnya Abbas bilang kepada Abu Sufyan, ya Abu Sufyan, kamu harus melakukan sesuatu penebusan. Ya, kamu harus membuktikan bahwa kamu ini betul-betul menyesali kesalahanmu dan kamu ingin punya iktikad baik untuk memperbaiki keadaan itu. Kamu harus berusaha mencari ridhonya Muhammad SAW. Akhirnya bagaimana? Ya udahlah, cari apa yang bisa kamu lakukan sebagai penebusan sehingga Nabi melihat bahwa kamu membuktikan itu. Sampai pada akhirnya itu di peperangan Hunain. Di peperangan Hunain. Saat kaum muslimin itu kocar-kacir, dipukul mundur oleh musuh. Sehingga Nabi Muhammad itu yang mengawal beliau di medan perang itu hanya belasan orang. Semuanya dipukul mundur, kocar-kacir. Saat itu Nabi dengan gagah berani menghadapi orang-orang kafir yang memerangi beliau dan menyatakan dirinya, ana nabi wala kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib. Saya nabi, bukan pendusta. Saya putra Abdul Muttalib. Yang cari saya di medan perang, saya di sini, katanya Nabi. Dan itu menjadi sasaran utama oleh musuh. Dan saat itu hanya segelintir orang yang berani menjadi tameng hidup untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya itu kan kalau di dalam peperangan itu mereka itu menutup wajah mereka, namanya mulatham, menutup wajah mereka yang kelihatan cuma mata, begitu. Nah, sepanjang peperangan itu di medan tempur menghalau musuh menjadi tameng hidup itu yang paling dekat dengan Rasulullah ada dua orang. Satu Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya. Abbas itu memegang Nabi di atas unta beliau atau keledai beliau atau baglah, di atas baglah beliau. Nah, ya, sambil menghalau musuh di medan tempur. Abbas bin Abdul Muttalib memegang tali kekang kendaraan Rasulullah. Sedangkan ada satu lagi yang memegang pelanannya Nabi Muhammad SAW sehingga kendaraan yang ditunggangi oleh Rasulullah ini tidak liar karena perang yang berkecamuk, tetap stabil unta atau keledainya itu. Nah, tapi kan kalau udah dekat Nabi Muhammad artinya juga ikut menjadi sasaran empuk. Dia menjadi tameng hidup untuk melindungi Rasulullah. Dia yang menghalau musuh bersama Abbas dan para sahabat yang lain. Cuman ini yang paling berat di sini. Sampai dia halau musuh. Sampai Nabi itu kagum dengan perjuangannya yang hebat. Nabi nanya sama Abbas, Nabi tahu yang pegang kekangan ini Abbas, sedangkan yang ini tertutup mukanya, nggak tahu Nabi. Ya Abbas, siapa dia ini? Dari tadi dia menghalau musuh dengan gagah berani melindungiku, dia korbankan dia pertaruhkan jiwa dan raganya untukku. Siapa dia ini? Maka Abbas saat itu mengambil kesempatan emas ini untuk mengakurkan Rasulullah dengan orang ini. Bilang, ya Rasulullah, tahu siapa dia? Siapa? Kamu kagum? Kagum. Ini dia gagah berani melindungi saya. Kamu tahu siapa dia? Ini sepupumu Abu Sufyan bin Harith ibn Abdul Muttalib. Ya Rasulullah, ini adalah momen kamu meridhoinya ya Rasulullah. Ridhokan dia, maafkan dia. Dia udah membuktikan ketulusannya kepadamu. Dia udah membuktikan dirinya ini beriktikad baik untuk menjalin lagi hubungan baik dengan engkau. Tidakkah kamu rela untuk memaafkan? Nabi cair juga akhirnya. Ya. Tapi intinya seperti saya katakan, beliau manusia yang merasakan kepedihan itu, rasa sakit itu. Beliau bukan benda mati atau tembok yang nggak berasa apa-apa. Beliau manusia. Akhirnya pada saatnya Nabi berkata, saya udah maafkan dia, saya udah meridhoi dia. Itu Abu Sufyan gembira luar biasa dan sejak saat itu dia menebus dosa-dosanya. Ya, pada saat meninggal dunia tuh waktu sekarat istrinya menangisinya sambil mengatakan, alangkah sedihnya diriku, suamiku bakal meninggal. Abu Sufyan bin Harith mendengar istrinya ini menangis. Abu Sufyan bilang, wahai istriku, jangan nangis. Kenapa? Saya enggak takut dengan kematian untuk menghadap kepada Allah. Kenapa? Sebab saya sudah menebus kesalahan-kesalahan saya selama ini. Apa itu? Mundu aslamtu ma nataqat lisani hadhihi bisayyi'atin qat. Sejak saya masuk Islam, belum pernah lisan saya ini berucap ucapan yang dimurkai oleh Allah sama sekali. Yang ada lisan saya hanya mengucapkan ketaatan kepada Allah Ta'ala sebagai bentuk penebusan atas dosa-dosanya. Sebab dulu waktu masih hidup sebelum masuk Islam, lisannya itu yang menyerang Nabi Muhammad dengan syair-syair yang memprovokasi orang-orang yang menistakan Nabi Muhammad dan seterusnya. Dia tebus dengan itu. Dia sucikan lisannya dari segala kemaksiatan hingga meninggal dalam keadaan semacam itu.
Hadirin yang dimuliakan Allah, ini sekilas tentang Nabi Muhammad, tentang para sahabat Nabi Muhammad, tentang para pecinta Nabi Muhammad SAW. Nah, apa yang kita dengar ini jadi motivasi bakal kita. Ayo kita hidup di dunia ini sementara, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadikan kehidupan yang sementara ini di dalam ketaatan kepada Allah, di dalam cinta kepada Rasulullah SAW. Kita kalau pengen kebahagiaan, kita contoh orang-orang yang berbahagia. Iya dong. Kita pengen kebahagiaan kan? Kita contoh orang-orang yang berbahagia. Berbahagia beneran. Bukan film India yang penuh dengan kepalsuan. Iya. Kebahagiaan yang sesungguhnya adalah kehidupan Rasulullah. Kebahagiaan yang sesungguhnya apa yang dijalankan dan dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya diceritakan oleh kita. Tentang bagaimana hidupnya Rasulullah. Sejarah kehidupannya. Tindak tanduknya. Bagaimana beliau hidup dengan keluarganya. Dengan istri-istrinya. Dengan masyarakat. Semuanya indah. Supaya hidup kita juga indah kalau kita menjalankan itu semua. Kita wujudkan, kita jadikan Nabi Muhammad sebagai pedoman kita, sebagai panutan kita ketika kita ikuti Rasulullah dengan sebaik-baiknya. Insya Allah keberkahan Allah melimpah untuk kita sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini sedikit yang bisa saya sampaikan dari sejarah kehidupan Rasulullah yang kita peringati hari kelahirannya di malam hari ini. Mudah-mudahan keberkahan Allah tercurah untuk kita sekalian. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada para ulama kita, guru-guru kita. Ada di sini Kiai Rusdi, Al-Habib Hasan juga Al-Habsyi dan yang lain-lainnya, mudah-mudahan diberikan sehat oleh Allah, diberikan panjang umur oleh Allah Ta'ala, bisa membimbing kita di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita pulang dari sini membawa pengampunan Allah, kita pulang dari sini dengan segala doa yang diijabah oleh Allah, dengan segala kesalahan yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma, birahmatika ya arhamar rahimin, wa judika ya ajudal ajwadin, wa rahimal masakin, wa dhal quwwatil matin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini saya mohon izin untuk mengundang Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian di dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang kami adakan di kediaman kami di Pondok Pesantren Al-Hawthah Al-Jindaniyah di tempat saya di Tajur Halang, Bogor. Insya Allah akan kami adakan pada hari Selasa. Pada hari Selasa pagi, pukul 7 pagi, pada tanggal 1 Oktober. Pada tanggal 1 Oktober, hari Selasa pagi, ya, untuk laki-laki dan perempuan yang punya kesempatan untuk hadir, ahlan wa sahlan. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah. Alamatnya di mana, Habib? Tanya sama panitia, panitia tahu. Ya biasanya tuh udah ada tuh di flyer, di media sosial, tinggal cari aja tempat saya, tulis aja alamatnya Habib Ahmad, ntar bakal muncul deh tuh pesantrennya di Al-Hawthah Al-Jindaniyah di Tajur Halang, nggak jauh dari Al-Bushra. Nggak jauh dari Al-Bushra di Tajur Halang, Citayam, daerah-daerah situ. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan bakal kita. Acara untuk laki-laki dan perempuan ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah sama-sama kita dengarkan tausiah agama yang disampaikan oleh Al-Habib Ahmad bin Nofel bin Salim bin Jindan. Semoga apa yang disampaikan beliau menjadi manfaat untuk kita bersama. Sebelum dilanjut doa penutup, izinkan saya menyampaikan satu buah undangan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang datangnya dari Musola Al-Ikhlas atau Langgar Guru Ijo, yang insya Allah akan diselenggarakan pada hari Kamis 3 Oktober 2024 Ba'da Isya. Insya Allah penceramah Kiai Haji Jainuddin Ali Al-Ghazali dan Kiai Haji Munawir Asli. Baiklah, untuk doa penutup kami mohon kesediaannya oleh guru kita Kiai Haji Abdul Halim LC. Kepadanya kami persilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa ana ya karim ya arhamar rahim irhamna ya arhamar rahim irhamna ya arhamar rahim irhamna. Allahumma bihaqil Fatihah wa syirril Fatihah bi quramatil Fatihah wa syafil Fatihah fakhlana ababal khair wa ja'alna min ahlil khair. Allah ya dafal bala ya Allah ya dafal bala ya rahman ya rahim Allah maktubi salamah wal afiyah wal barakah wa jamatina hadza da'wahum bi subhanakallah wa tahiyyatuhum bi salam wa aradahum alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, berakhir sudah acara pada malam hari ini. Saya atas nama MC dan seluruh panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jamaah, wabil khusus kepada guru-guru dan para sesepuh, dan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi